barang penumpang yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa pembekalan atau personal use, yang terdiri dari yang pertama, barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar Indonesia. Yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia, atau yang ketiga, barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan digunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Barang bawaan awak sarana pengangkut yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa pembekalan atau personal use atas barang tersebut dengan nilai pabean paling banyak $50 diberikan kepada pembebasan BM dan PDRI per orang atau per kedatangan. Barang pribadi penumpang sampai dengan nilai pabean FOB USD 500 per orang diberikan pembebasan bea masuk. Dalam hal melebihi dipungut bea masuk dan PDRI dengan rincian BM 10% VAT, PPN 11%, dan PPH 0,5 sampai 10% jika punya NPWP, atau 1-20% jika tidak mempunyai NPWP. Nah, ini berdasarkan berita pada 2023. Nah, kemungkinan tahun 2025 ini PPN-nya akan berubah. Atas bawaan barang kena cukai, diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dan jumlah paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris atau produk hasil tembakau lainnya, dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Jika mati lebih dari satu jenis, pembebasan cukai diberikan dengan perbandingan setara. Apabila BKC yang bahwa melebihi batas yang ditentukan, akan ditentukan kebutuhan dilipat. Tidak, selama dapat dibuktikan berasal dari Indonesia. Terhadap barang yang berasal dari Indonesia yang dibawa ke luar negeri dan dibawa kembali ke Indonesia tidak dikenakan BM dan PDRI. Untuk memudahkan pembuktian, pada saat berangkat ke luar negeri, barang dilaporkan terlebih dahulu kepada petugas bea cukai menggunakan Form DC 3.4, dalam hal ini dengan barang bawaan penumpang. Informasi mengenai ketentuan, larangan dan pembatasan atas barang impor dapat dicek pada laman insw.go.id pada menu NTR. Aplikasi CESA Mobile Bea Cukai dapat diunduh pada Play Store, di mana terdapat menu kalkulator pabean untuk menghitung perkiraan BM dan PDRI yang harus dibayar. Penumpang melaporkan barang bawaannya dalam dokumen Custom Declaration atau melalui ACD dengan mengakses ACD Bea Cukai Go.id dan kemudian diserahkan kepada petugas bea dan cukai saat kedatangan di Indonesia. Apabila pembawa uang tunai dalam jumlah paling sedikit 100 juta rupiah, maka wajib diberitahukan kepada petugas bea dan cukai untuk menggunakan bea cukai atau customer delakriasi. Apabila tidak dilaporkan, akan dikenakan denda 10% sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 48 PBI 2002. Semua keputusan petugas bea cukai dilakukan dengan dokumen resmi dan bea cukai tidak pernah menerima pembayaran bea masuk dan pajak yang ditunjukkan kepada rekening pribadi. Segala bentuk perbuatan yang mengatasnamakan bea cukai dengan meminta pembayaran transfer ke rekening pribadi adalah bentuk penipuan. Berdasarkan ketentuan, barang titipan tidak termasuk dalam barang pribadi, karena pada dasarnya barang pribadi adalah barang bawaan penumpang yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa pembekalan atau personal use. Penyelesaian barang titipan mengikuti ketentuan barang
non-personal atau tidak mendapatkan pembebasan bea masuk barang pembawaan penumpang. Barang titipan dapat disampaikan kepada petugas bea dan cukai melalui Custom Declaration atau BC 2.2 dengan mencentang pertanyaan nomor 1 huruf E dan memberitahukan jumlah dan jenis barang dalam kolom uraian barang di bagian belakang. Penyelesaian barang titipan berdasarkan ketentuan PMK nomor 203 atau PMK 04 tahun 2017 adalah menggunakan PIBK. Lalu apabila barang yang dibawa oleh penumpang merupakan barang titipan, maka akan dikenakan BM dan PDRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum atas keseluruhan nilai barang berdasarkan masing-masing dari jenis barang. Lalu kenapa barang titipan itu tidak memperoleh pembebasan USD 500? Karena pembebasan USD 500 itu hanya diberikan kepada bawaan pribadi penumpang. Lalu dalam Undang-Undang Kepabeanan diatur juga di mana mengenai fasilitas pembebasan bea masuk itu, di mana salah satunya itu untuk barang bawaan pribadi penumpang sampai dengan nilai USD 500. Mengingat barang titipan tersebut tidak termasuk kategori barang bawaan pribadi penumpang, maka didasarkan ketentuan yang berlaku saat ini tidak diberikan pembebasan sampai dengan nilai USD 500, tapi dikenakan bea masuk dengan tarif MFN. Lalu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, barang yang masuk ke dalam daerah pabean akan diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Bea masuk itu merupakan instrumen negara yang salah satu tujuannya itu untuk membatasi masuknya barang impor dalam rangka perlindungan produk dalam negeri, sehingga pengenaannya tidak melihat jenis transaksinya, apakah transaksi tersebut transaksi komersial atau tidak. Saya berperan sebagai influencer yang belum membayar bea cukai. Halo, perkenalkan nama saya Dia Mada Putri, saya sebagai pengecekan pertama. Halo, perkenalkan nama saya Wulandari dan saya Rika Stitu. Kami dari pengecekan 2. Halo, perkenalkan nama saya Devi Indonesia dan saya Heri Bisa Salira. Kami di sini berperan sebagai administrasi pajak. Mohon maaf Ibu, sebelum Ibu masuk ke daerah bagasi, saya akan lakukan pengecekan barang-barang Ibu karena Ibu dari luar negeri. Boleh dilihat tiket sama paspornya? Oke, Rika, selanjutnya boleh dicek barang-barangnya. Ibu kirim ke sini gimana ya? Kebetulan saya bekerjanya kemarin pas di Prancis. Ibu udah terkena pajak apa belum? Nah, itu saya kira dari sananya udah terkena pajak, kayak udah bea cukainya, surat-suratnya. Nah, itu saya kurang tahu untuk kalau itu. Berarti kalau begitu Ibu harus melakukan pemeriksaan dokumen ya Ibu ya? Oh ya, boleh. Dan tolong antarin di bagian pengecekan dokumen ya. Saya antarkan. Makasih ya Ibu ya. Selamat pagi Ibu, ini barang yang dari luar negeri ya Bu, boleh tolong untuk masukkan data-datanya? Oke, terima kasih Bu. Nanti dulu ya, supaya Pak memeriksa.
untuk pajak impor terdiri atas beberapa jenis. Nah, pajak penjualan tas atas barang mewah. Nah, itu dikenakan untuk tas khusus ini dikenakan 15% sampai 20%. Jadi, untuk harga tas ibu sendiri itu dikenakan harga 19.776.000 dan dikalikan dengan PPN 11%. Jadi biaya yang ibu harus keluarkan itu sekitar 2.175.360 rupiah. Oke. Saya bayarkan. Ya. Saya ini tiket dan paspornya. Ini berkas-berkasnya. Dan ini barangnya. Bentar ya, saya bisa debit ya? Bisa. Silakan PIN-nya, Bu. Sukses ya, Bu ya. Terima kasih ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.